Diinfokan kembali untuk yang jamaah masih di dalam masjid bisa berangkat ke teras untuk mengikuti kajian. Yang masih di dalam masjid atau di bawah untuk ibu-ibu atau bapak-bapaknya bisa berangkat di teras untuk mengikuti kajian. Terima kasih. Yuk berangkat. Kita akan segera dimulai. Kajian segera dimulai. Ibu-ibu yang masih di bawah bisa berangkat ke teras untuk mengikuti kajian. Yang masih di belakang, ayo maju. Ibu-ibu yang masih di depan ini, saatnya di depan masih kosong ya. Nanti yang di belakang bisa masuk ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat, yang masih memberikan kita rahmat yang sangat banyak sekali. Terlebih lagi kita diberikan kesempatan untuk mendapati bulan Ramadan. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaba, penuh iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan penuh harap agar dibalas puasanya ini oleh Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang akan didapatkan orang seperti ini, Bapak Ibu? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, kata Rasulullah SAW. Akan diampuni dosanya baik yang telah lalu. Semua dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kesempatan besar. Apalagi kalau orang-orang yang benar-benar memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini, dia benar-benar melaksanakan ketakwaan, dia benar-benar memperbaiki ketakwaannya kepada Allah, beribadah dengan sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya akhir dari nilai kita di bulan Ramadan yaitu agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah tadi, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada anak kelas 6 SD
dia mau naik ke kelas SMP. Tidak mungkin guru langsung menaikkan ke kelas 1 SMP, nggak mungkin. Tanpa adanya ujian. Nah, perlu ada ujian terlebih dahulu agar diketahui mana yang sudah benar-benar siap dan layak masuk kelas 1 SMP dan mana yang masih kurang siap. Mana yang setengah-setengah siap dan mana yang tidak layak sama sekali untuk naik ke kelas atau ke kelas 1 SMP. Jadi ada madras, ada ujian, ada ikhtibar. Nah, ujian ini bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diuji di Ramadan. Agar kita naik kelas yang sebelumnya kelas bawah, kualitas iman kita bisa naik kelas. Dibutuhkan ikhtibar, imtihan yang disebut dengan bulan Ramadan. Butuh adanya bulan Ramadan. Agar apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Agar kita lulus dengan predikat muttaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi butuh untuk kita terus belajar, bersabar, menahan lapar dari pagi sampai sore, bersabar menahan semua ujian-ujian yang sebelumnya dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dilarang. Di antaranya makan dengan minum, dari mulai paginya sampai sore dilarang untuk minum. Dari mulai subuh, maksud saya azan subuh sampai menjelang maghrib tidak boleh makan dan minum sampai azan maghrib. Padahal sebelumnya boleh untuk dimakan. Agar apa? Untuk melatih diri kita ini apakah termasuk orang yang mampu bersabar atau tidak di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita bersabar agar apa? Bisa menahan diri kita untuk tidak terjatuh kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema kita pada sore hari ini, kita akan membahas tentang zakat. Yang kita tahu, zakat ini adalah bagian dari rukun apa Bapak Ibu? Rukun iman atau rukun Islam? Rukun Islam. Yang pertama rukun Islam. Yang pertama langsung sholat. Yang pertama syahadat dulu. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua baru sholat. Yang ketiga berpuasa. Yang keempat baru membayar zakat. Yang kelima haji ke Baitullah bagi yang mampu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini pas kita akan belajar tentang zakat karena kita sudah alhamdulillah bersyahadat sudah. Salat alhamdulillah. Puasa sedang kita jalani alhamdulillah. Nah, tinggal kita belajar yang keempat. Insyaallah nanti mudah-mudahan setelah belajar tentang zakat ini Allah kayakan kita sehingga kita bisa bersedekah, berzakat yang banyak. Amin Allahumma amin. Baru setelah itu kita belajar haji. Semoga dengan belajar tersebut Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita berangkat ke Baitullah.
Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa itu zakat? Apa itu zakat, Bapak Ibu? Kata zakat di dalam Islam atau di dalam bahasa Arab secara etimologi, secara bahasa itu maknanya sangat-sangat banyak. Di antara maknanya itu adalah an-numu, berkembang. An-numu, berkembang. Nanti kalau ada waktu di akhir kajian, ada yang bisa jawab pertanyaan, nanti ada hadiahnya. Siap-siap. Mudah-mudahan ada kesempatan nanti. An-numu. Apa artinya an-numu? Berkembang. Itu makna pertama dari zakat. Jadi, harta kita ini kita harapkan ketika dia berkurang karena ditunaikan zakatnya, maka Allah kembangkan harta kita itu semakin banyak. Yang kedua, makna dari az-zakah adalah tahar, an-nazaf, atau bersih. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, surat At-Taubah ayat 103, "Khudh wahai Muhammad, ambillah sedekatan, sedekah atau sedekah wajib, yaitu zakat. Dari mana? Dari harta-harta mereka orang-orang yang kaya. Khudh min amwalihim shadaqatan, untuk apa diambil zakat ini? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang pertama, untuk membersihkan diri-diri mereka, jiwa-jiwa mereka. Dan yang kedua, untuk membersihkan harta. Jadi kita berzakat, Bapak Ibu, agar apa? Agar membersihkan jiwa kita ini dari rasa, dari segala penyakit-penyakit hati. Apa di antara penyakit-penyakit hati? Yaitu hasad, pelit, bakhil. Apalagi hasad. Hasad ini jangan sampai termasuk penyakit yang paling berat. Orang tetangga kita beli kulkas baru, kita yang kedinginan. Tetangga kita beli kompor baru, kita yang kepanasan. Tetangga kita rencana berangkat haji, kita yang naik tensi. Tetangga baru beli motor NMAX, kita yang minum Paramex katanya. Ini penyakit hasad ini luar biasa, Bapak Ibu. Memang berat. Maka sedekah kita atau zakat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini memiliki fungsi yang pertama, membersihkan hati dari pemilik harta tersebut. Agar apa? Bebas dari penyakit-penyakit hasad, penyakit syubhat, penyakit riya, ujub, sombong dan sebagainya. Seperti itu. Yang kedua, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan syariat zakat ini, ibadah zakat, untuk membersihkan harta-harta kita dari apa? Dari segala
maksiat ketika kita memperoleh harta tersebut. Bisa jadi kita peroleh harta kita ini ya mungkin salah tanda tangan, akhirnya ada amplop datang gitu misal. Nauzubillah. Sogok maksud saya. Atau kita ambil zakat, kita ambil harta kita ini dari menzalimi orang lain dan sebagainya. Maka ini semua dibersihkan dengan cara dikeluarkan harta ini tidak banyak, ya, hanya 2,5% dari harta tersebut. Begitu juga dosa-dosa yang lain yang kita lakukan ketika memperoleh harta yang kita miliki ini. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fungsi daripada zakat itu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi, yang pertama tutahhiruhum, membersihkan para pemilik harta dari penyakit-penyakit tamak, rakus terhadap dunia. Sudah punya satu kilo emas, pengen cari 1 kilo lagi. Maka kata Rasulullah SAW dulu menyebutkan tentang penyakit tamak ini, "Lau anna bna Adam wadiyan minadz zahab," seandainya anak Adam itu memiliki 1 lembah emas, 2 lembah emas, labtagha wadiyan tsalisa, dia akan cari lembah emas yang berikutnya, yang ketiga. Nggak pernah puas manusia ini. Manusia ini akan bisa puas kalau mulutnya, perutnya sudah ditutup dengan tanah, artinya dikuburkan di dalam tanah, udah meninggal baru merasa puas. Makanya dulu bapak-bapak dan ibu-ibu rahmatin Allah Subhanahu wa taala, ada kisah yang diceritakan oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Dhammul Hawa. Jadi ada orang, dia itu sangat-sangat kaya, tapi pelit medit luar biasa. Saking pelitnya, keluarga dan orang-orang yang terdekatnya tidak ada yang mau mengurusinya di akhir hidupnya. Ketika dia sakit, dia mengatakan kepada uang-uang emasnya, uang-uang dinar yang dia kumpulkan selama ini, dia mengatakan kepada uangnya, "Sayang kalau saya tinggalkan kamu, wahai uang-uangku, wahai uang-uangku sekalian. Kalau aku tinggalkan kamu sekarang, sayang. Sudah lama aku cari, terus aku kumpulkan kalian, kalau saya tinggalkan, berpisah kita." Akhirnya gimana Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Dia ambil satu demi satu keping uang emasnya itu, uang dinarnya itu, dia masukkan ke dalam minyak, lalu dia telan satu-satu. Akhirnya orang ini meninggal dunia. Orang-orang yang mengangkat jenazahnya mengatakan, "Waduh, ini orang kok berat sekali, padahal kurus, tapi kok berat sekali." Dia nggak tahu kalau apa? Kalau di perutnya sudah banyak uang emas, uang dinar. Sebegitunya orang kalau sudah merasakan penyakit bakhil dan pelit, tamak dan rakus terhadap dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, "Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jaga dari penyakit syuh, penyakit bakhil, bakhil kuadrat. Jadi kalau para ulama mengatakan bakhil itu Bapak Ibu, bakhil itu dia tidak mau memberikan hartanya ke orang lain, tapi dia masih nikmati hartanya. Tapi kalau penyakit syuh, maka sampai dirinya pun dia tidak mau nikmati. Jadi kalau dia sakit, dia tidak mau berobat ke dokter terbaik atau rumah sakit terbaik,
cukup minum, kalau sakit perutnya dia cukup minum obat emah gitu. Kalau pusing dia cuma beli paracetamol gitu kan. Dan nggak mau berobat yang mahal-mahal. Ah, ngapain berobat mahal-mahal? Udah nih beli aja ini paracetamol, langsung diminum. Artinya ini penyakit yang sangat berat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit bakhil, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya orang-orang yang muflih, orang-orang yang sukses. Mana ada orang di dunia ini Bapak Ibu kalau dia pelit, dia kikir, medit, susah, nggak ada temannya, nggak ada yang mau mendekati. Temannya pun kalau mau, orang temannya mau pinjam uang, kelihatan saja baru masuk, baru gedor-gedor pintu, atau baru gedor-gedor baru gedor-gedor gerbang, dia sudah tahu ini mau pinjam uang nih, kelihatan gitu. Langsung ditutup pintu, pura-pura nggak ada. Jadi susah, orang-orang seperti ini susah punya teman di dunia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini di antara makna secara bahasa tentang zakat. Zakat secara bahasa artinya an-numu, berkembang, at-taharah atau tathhir, membersihkan. Bisa juga sebagian ulama menjelaskan di antara makna zakat itu adalah al-hamd wa ziyadah, bertambah. Jadi harta itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika dipakai untuk di jalan Allah, Allah ridho dengan harta ini atau apa yang dilakukan oleh pemilik harta, maka Allah Subhanahu wa taala akan gandakan harta itu jadi lebih banyak. Jadi makin bertambah, mungkin secara zohirnya saja dikeluarkan itu berkurang, akan tetapi bisa jadi berkahnya semakin bertambah dan nilainya pun semakin bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 6. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun makna secara syariat, secara istilah yang diinginkan oleh syariat kita, zakat itu artinya secara syariat ya, yaitu sebagaimana yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarh Muhadzab. Beliau mengatakan ismun li akhdhi syai'in makhsus min malin makhsus ala awsafin makhsusah li ta'ifatin makhsusah. Yang bisa ulangi langsung dapat hadiah. Angkat tangan. Hadiah umroh? Ada hadiah umroh kata panitia DKM. Angkat tangan. Ada Bapak Ibu? Enggak ada? Baik, hadiahnya dikurangi apa Pak? Enggak jadi umroh. Saya sebutkan ulang. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, makna zakat itu adalah ismun li akhdhi syai'in makhsus min malin makhsus ala awsafin makhsusah di ta'ifatin makhsusah. Apa maksudnya? Artinya, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, zakat secara syariat maksudnya adalah nama sesuatu yang diambil secara khusus dari harta yang khusus, harta tertentu, karena nanti tidak semua harta itu kena zakat, ala awsafin makhsus, ya, dengan jenis-jenis tertentu, di ta'ifatin makhsusah, dan diberikan kepada golongan orang-orang tertentu. Jadi saya ulangi sekali lagi, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, zakat secara syariat adalah nama dari sesuatu yang diambil secara khusus dari harta khusus atau harta tertentu,
dengan jenis-jenis tertentu yang diberikan untuk orang-orang tertentu. Siapa yang bisa ulangi? Bapak Ibu, yang bisa ulangi angkat tangan dan nggak dapat hadiah. Ada yang bisa ulangi? Baik, kita jelaskan. Maksud dari Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau ketika menjelaskan makna dari zakat secara syariat itu termasuk pengertian atau istilah makna yang sangat luas, sangat mencakup sekali. Insya Allah nanti mungkin tidak bisa kita habiskan saat ini, ya. Karena atau dua pertemuan insya Allah berikutnya kita akan jelaskan lebih detail. Jadi zakat itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah nama khusus. Jadi dibedakan dengan sedekah biasa, begitu juga dengan atiyah, pemberian biasa. Ada bapak, ada seorang bapak ngasih uang ke istrinya, apakah ini disebut dengan zakat? Bapak Ibu? Bapak, saya butuh uang, kata anaknya. Ya udah nak, nih zakat untuk kamu nih. Zakat atau nafkah? Zakat atau nafkah? Nafkah. Pinter ya, Masya Allah. Baik, karena ibu-ibu yang jawab terutama ini bapak-bapak ya, jadi langsung paham nafkah gitu. Nah, ini kewajiban kita sebagai laki-laki, dan ibu-ibu sangat paham. Yang kedua, kata beliau tadi, ini berbeda antara zakat dengan nafkah. Begitu juga beda antara zakat dengan sedekah. Apa perbedaannya? Sedekah itu Bapak Ibu lebih luas daripada zakat. Karena sedekah itu di antara maknanya adalah sidqu, jujur. Jadi kalau sedekah itu pemberian sebagai bukti jujurnya kita dengan pengakuan kita. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadis beliau, as-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti orang itu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kita tahu sedekah itu lebih umum daripada zakat. Karena sedekah itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Sedekah wajib inilah yang disebut dengan zakat, sementara sedekah sunnah yang disebut dengan sedekah yang biasa kita lakukan ketika misalkan masuk ke masjid, lihat kotak infak, kita masukkan uang, itu sedekah. Kita lihat anak yatim, sambil kita lewat, sambil kita panggil anaknya, sini nak, anak yatim kan, lalu kita usap kepalanya, kemudian setelah itu kita kasih uang, ini sedekah. Kita lihat ada saudara kita yang tidak mampu, kita kasih uang, ini namanya sedekah. Nah, di sini perbedaan antara sedekah dan zakat. Dan ini membutuhkan keikhlasan semuanya Bapak Ibu. Semuanya butuh ikhlas. Ya. Disitulah kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala jujur atau tidak. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala ini jujur nih. Kalau misalkan masuk ke Masjid Nurul Hidayah tadi misal, ibu punya uang, Bapak Ibu punya uang di dompet, ada yang 100-an, ada yang 50-an,
20-an, 10-an ribu, 5 ribuan, dan 2.000. Jujur Bapak Ibu, yang dimasukkan kotak infak yang mana? Hah? Yang 100 atau yang 2.000? Langsung Bapak, ada ibu-ibu yang jawab 2.000. Sebentar Ibu, 2.000 ada dua tuh. Ada yang lecek dan ada yang masih bagus. Yang dimasukkan kotak infak yang mana tuh? Yang baru atau yang lecek? Buka dompet, lecek ini. Nyusahin doang lu. Dimasukin langsung kotak infak. Subhanallah. Udah begitu kalau berdoa, ya Allah, semua doanya paling banyak. Sedekahnya 2.000. Udah begitu, yang paling lecek lagi. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi zakat ini butuh keikhlasan. Dan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, terutama bagi orang-orang yang sudah wajib mengeluarkan zakat, harus dikeluarkan, dibayarkan, karena zakat ini utang kepada Allah Subhanahu wa taala dan hutang kepada para mustahik, orang-orang yang wajib, orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan belajar tentang zakat, apa saja jenis-jenis harta yang wajib kita keluarkan, lalu bagaimana cara mengeluarkan harta tersebut, zakat dari harta tersebut, dan kita akan belajar siapa saja yang berhak menerima dana zakat tersebut. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk kita terus memperbaiki iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa guru-guru kita, dosa-dosa orang-orang yang telah kita zalimi, dosa-dosa orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima pahala dari puasa kita. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara waktu yang mustajab yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menunggu berbuka. Silahkan Bapak Ibu setelah ini untuk fokus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan banyak ngobrol. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar panjatkan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu nanti ketika berbuka, di antara sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika berbuka, yaitu berbuka dengan kurma dan air putih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.